cerminan seberapa dekat kita sama Tuhan. Kadang-kadang orang terjebaknya begitu, mereka kira dekat dengan Tuhan itu caranya dengan ritual-ritual formalitas itu loh. Dia baca Quran, hafal Quran, padahal dia nggak ngerti ini Quran artinya apa, tapi dia nurut-nurut aja baca Quran sesuai tajwid, sesuai nurut aja bagaimana manualnya, tapi itu tidak membawa dia lebih dekat kepada Tuhan dan bahkan tidak lebih dekat kepada manusia ya, tidak. Kemarin kan aku ketemu seseorang ya, dia tunjukin aku buku itu intinya apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang mendasar kepada Tuhan. Kalau dilihat itu sepertinya terjemahan itu dari buku luar. Hal yang menarik itu akhirnya aku ingat dulu aku kan sering kan muncul pikiran-pikiran gitu ketika mau tidur gitu toh. Kenapa sih kok Tuhan menciptakan aku? Terus ngapain aku harus ngapain? Terus kalau Tuhan itu Maha Pengasih, kenapa masih banyak penderitaan, peperangan, kematian dan sebagainya? Saya ingin minta dari sudut pandangnya Mbak Mela, apa juga kira-kira punya pengalaman yang seperti itu? Iya, dan pertanyaannya juga mirip ya kayak Mas ya. Waktu muda terutama ada pertanyaan kayak gitu juga gitu, sebenarnya diciptain buat apa gitu. Terus kenapa ada yang lebih beruntung dan lebih tidak beruntung daripada yang lainnya gitu, ada yang bawa kondisi bawaan yang bukan salah dia gitu. Tapi seiring aku dewasa, seiring aku jadi mahasiswa, pertanyaannya juga jadi geser lebih ke kalau misalnya kitab suci itu wahyu Tuhan, kenapa ambigu gitu. Terus kalau misalnya Tuhan itu jelas-jelas ada, tapi kenapa keberadaannya tuh gak jelas gitu. Karena kalau misalnya keberadaan Tuhan jelas kan akan mudah dong buat umat manusia sepakat gitu. Oh ini nih Tuhan, tapi kan manusia seluruh dunia gak ada yang sepakat Tuhan itu apa dan bagaimana. Terus mengenai kitab suci, kalau itu memang kalam ilahi, kenapa tidak disusun, tidak disampaikan, tidak ditulis secara terang benderang gitu. Kan kita manusianya berdebat nih akan makna kitab suci gitu. Berdebat bahkan sampai menumpahkan nyawa, sampai menumpahkan darah gitu. Kalau memang itu kalam ilahi dan Tuhan memiliki segala perbendaharaan ilmu, kenapa tidak disampaikan sejelas mungkin? Kan ada yang bilang juga kitab suci itu kita tidak bisa tahu makna kitab suci karena kitab suci itu bahasa yang tinggi gitu, bahasa Tuhan. Tapi kan Tuhan ini sedang menyampaikan untuk manusia, kenapa tidak diberikan dengan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami kita semua gitu. Mungkin itu pertanyaan waktu zaman mahasiswa kali. Mahasiswa. Mulai berbobot ya. Sekarang sih lebih emang urusannya sama yang akademik ya, atau sama aturan-aturan sosial gitu, kayak kenapa laki-laki dan perempuan dibedakan dalam urusan hak dan kewajiban yang kadang-kadang kalau dari kacamata manusia modern tuh kesannya nggak berdasar gitu. Atau pertanyaannya lebih ke kenapa Tuhan membiarkan umat manusia tuh saling menumpahkan darah atas nama Tuhan gitu. Atau dulu juga aku pernah mikir Tuhan itu seperti entitas yang gila hormat gitu. Karena kok bisa kalau misalnya nih ada orang baik, manusia yang baik banget kepada sesamanya, tapi dia nggak percaya sama Tuhan, dihukum juga sama Tuhan. Terus jadi Tuhan menciptakan manusia tuh seolah untuk menghormati dia gitu, untuk mempercayai dia, untuk mempercayai Tuhan.
dan bukan untuk menghargai sesama gitu. Kalau memang Tuhan temperamennya gitu ya wajar aja kalau manusianya saling bertengkar demi Tuhan gitu. Jadi kayak apa ya? Padahal Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya. Kenapa masih butuh penyembahan manusia gitu? Kalau misalnya kekuasaannya adalah niscaya. Ya paling itu sih dulu waktu masih muda sih. Sekarang sih udah nggak punya pertanyaan apa-apa ya. Udah melihat hidup sebagaimana adanya aja. Jadi Tuhan itu narsistik ya? Kesannya begitu kan? Iya. Kalau kita baca kitab suci, Tuhan itu memuja-muji dirinya sendiri dan menuntut kita manusia yang lemah dan hina dina ini untuk menyembah dia. Iya. Dan tidak ada alasan yang membolehkan kita untuk tidak menyembah Tuhan gitu. Kita nggak boleh nggak percaya Tuhan, tapi kehadiran Tuhan kan nggak jelas. Kehadiran Tuhan kan nggak bisa dibuktikan, nggak bisa disepakati. Tapi kita harus percaya gitu dan harus menyembah Tuhan gitu. Itu ya kalau kita mau melihat Tuhan dengan kacamata manusia gitu, dengan sudut pandang anthropomorphism ya kita akan lihatnya itu seperti orang yang narsis gitu ya. Tapi kan itu karena kita menggunakan kacamata manusia. Biasanya kalau dari sudut pandang teologis, Tuhan itu ya memang maha kuasa, maha segalanya dan tidak terlampau oleh pikiran manusia gitu. Biasanya pembelaan teologisnya. Ya, berarti kalau misalnya barusan kan dari sudut pandang manusia, berarti kalau misalnya Tuhan bilang, semau gue, kan nggak apa-apa juga. Iya, jadinya kalau gitu. dari sudut pandangnya Tuhan. Alasan-alasannya juga gitu. Tadi kan Mas Dodi sempat bilang ini, kenapa tetap ada, kalau Tuhan maha pengasih dan maha penyayang, kenapa ada makhluk-makhluk, anggaplah anak-anak dan hewan-hewan gitulah, yang mereka tuh helpless, mereka apa boleh buat hidupnya menderita gitu. Kenapa ada penderitaan kayak gitu ya? Kalau pakai sudut pandang Tuhan, terutama Tuhannya orang Islam ya, ya akan lihatnya ya karena Tuhan maha kuasa ya, terserah Tuhan mau ciptain kayak gimana gitu, kayak gitu. Dan penjelasan mengenai Tuhan itu punya jutaan malaikat itu juga kan bukan karena Tuhan itu butuh pelayan-pelayan dan pembantu, tapi itu untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Oh, jadi adanya malaikat itu bukan menunjukkan ketidakmampuan Tuhan ya, tapi justru mungkin untuk menunjukkan keperkasaan, kehebatannya dengan bisa membuat ciptaan makhluk-makhluk seperti malaikat itu. Oke. Istimewa. Tadi sempat saya dengar Mbak Mela kan ngomong masalah kesetaraan gender di sini. Kita lihat itu dalam perkawinan. Kalau di Islam itu sepertinya posisi laki-laki itu harus sebagai imamnya kan ya, di depan. Sedangkan istri itu tetap harus di belakangnya. Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi waktu ada istilahnya mengambil suatu keputusan dan sebagainya, itu memang cenderung itu suara si laki-laki yang yang dipakai kan. Nah, saya ingin minta penjelasannya dari Mbak Mela, kira-kira itu apakah memang ini sebuah cerminan yang betul-betul dari agama dalam ini Islam ya? Apakah memang kayak gitu? Atau mungkin ada makna-makna tertentu di balik itu? Aku sih akan melihat dinamika relasi hubungan suami istri misalnya itu sebagai cerminan budaya sih. Karena ketidaksetaraan dalam urusan pernikahan kan bukan cuma eksklusif punya ini aja ya, agama Islam juga ya, cuman di agama-agama tradisional lain atau di budaya-budaya tertentu juga biasanya begitu ya, karena secara budaya ekspektasinya begitu gitu, laki-laki diharapkan bisa memimpin. Ya mungkin juga itu adalah konsekuensi biologis ya, mengingat perempuan itu adalah pihak yang akan melahirkan, menyusui, dan
tanggung jawab pengasuhannya karena dia hamil melahirkan menyusui, jadi tanggung jawab pengasuhannya akan otomatis berat di ibu gitu. Nah, karena istri akan berat di urusan pengasuhan, keputusan besar tuh diharapkan bisa diambil oleh suami. Itu maksudnya secara tradisional gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di skema rumah tangga sekarang, rumah tangga modern kan untungnya perempuan dan laki-laki kan udah punya kesempatan yang sama ya untuk mengenyam pendidikan tinggi, untuk berperan di dunia kerja, dan jadinya skema rumah tangga di masyarakat modern juga relatif gitu. Maksudnya dua-duanya bekerja, dua-duanya berperan, dua-duanya punya pemasukan, dan dinamika pengasuhan aku lihat sih laki-laki sekarang lebih berperan ya. Mungkin karena ada campaign untuk laki-laki terlibat juga dalam pengasuhan, karena kan orang tua di generasi kita sebelumnya kan katanya Indonesia itu fatherless country gitu, dimana bapak itu nggak terlibat dalam pengasuhan gitu, dimana di dalam institusi keluarga bapak nggak ngobrol sama anak tuh kayak biasa gitu, bapak nggak deket sama anak tuh biasa gitu. Nah sekarang udah ada perubahan dinamika itu nih, bapak mulai deket sama anak gitu. Mungkin ini bapak-bapak yang ngerasa dulunya tuh nggak deket sama bapaknya, padahal pengen deket sama bapaknya. Jadi ketika dia membangun keluarga sendiri, dia mulai menciptakan kedekatan dengan anak dan berusaha untuk menciptakan relasi setara sama istri gitu. Karena apa boleh buat, perempuan-perempuan sekarang merupakan perempuan, ya secara umum ya, perempuan masyarakat modern, perempuan yang terdidik dan punya pengalaman kerja gitu, bisa berdikari, bisa berperan gitu. Berarti jadinya menyesuaikan. Berarti mungkin dulu ketika yang suara laki-lakinya lebih dihargai daripada si wanitanya, mungkin karena laki-lakinya ini yang mencari nafkah, sedangkan yang wanita kan enggak. Nah sekarang kan zaman sekarang wanitanya sudah kerja, jadi dia sebenarnya dalam mengambil keputusan ya dia harus sama, harus diakui juga. Nah ini masalah ekonomi sebenarnya. Masalah ekonomi, lebih tepatnya masalah kesempatan ya. Karena kalau kita lihat masalah ekonomi, ambil contoh Saudi Arabia itu kan negara kaya, tapi kan perempuan-perempuannya kebanyakan nggak bekerja. Perempuan baru boleh bekerja di Saudi itu relatif belakangan beberapa tahun ini. Baru boleh nyetir juga baru-baru ini, boleh kuliah juga baru-baru ini, boleh keluar rumah tanpa wali juga baru-baru ini gitu. Jadi meskipun mereka secara ekonomi terjamin gitu, karena ada jaminan-jaminan sosial, tapi secara peran itu masih sangat minim gitu. Jadi kesempatannya untuk mencapai relasi yang setara tuh kayaknya masih jauh kalau kita berkacanya pada Saudi ya. Berarti memang ini sebenarnya mengadopsi dari budaya sana ya. Kalau dari agamanya sih tataran syariatnya sebenarnya enggak juga. Memang dari kebiasaan orang sana kayak gitu. Karena itu cerminan budaya sana, jadi yang namanya ajaran agama tuh kan tidak lahir dari ruang kosong gitu, gedebluk. Ini Tuhan menetapkan ini itu gitu. Tapi yang pada akhirnya menjadi ajaran agama itu sebenarnya merupakan adaptasi budaya juga gitu. Adaptasi budaya atas mana yang anggaplah mana yang etis, mana yang bermoral, mana yang secara sosial diterima gitu. Karena kita tahu ada kan ajaran-ajaran agama yang sebenarnya tidak punya implikasi moral apa-apa, tapi tetap dianggap kebaikan gitu. Kayak misalnya pergi haji lah, siapa sih yang diuntungin dari pergi haji? Kan nggak ada, ada sih, misalnya Saudi atau pemerintah kita. Tapi kan atau dianya ngerasa senang gitu ada perjalanan spiritual. Tapi kan itu tidak memberi manfaat kepada orang secara konkret kan. Tapi kan itu dianggap kebaikan. Nah ajaran agama kan tidak selalu punya muatan kebaikan secara konkret gitu. Tapi ya secara simbol aja. Kayak misalnya kita pakai, jangan pakai kerudung deh. Misalnya kita
wudhu aja, wudhu sebelum sholat itu kan sebenarnya tidak ada, maksudnya tidak ada implikasi moralnya kan, tapi itu dianggap kebaikan. Nah, yang mengenai cerminan sosialnya ya disesuaikan sama konteks budayanya. Sedangkan perempuan-perempuan di Indonesia kayaknya perempuan-perempuan pekerja keras ya, makanya banyak dari masyarakat kita yang rela jadi TKW kemana-mana gitu demi menghidupi diri sendiri. Nah, Mbak Kumela ini kan dulu menghafal Quran, sekarang tapi udah lepas hijab, penampilannya sudah modern lah, bukan syar'i lagi. Dulu kan ya, tapi kan transformasi yang sekarang itu yang ada, yang secara nyata itu kan memang sebuah perjalanan batin seorang Kumela kan, mungkin dari pemahaman yang dulunya mungkin secara tekstual, sekarang mungkin lebih ke pemahaman maknawi gitu, yang mungkin dulu dari hafalan sekarang ke kesadaran. Apakah kira-kira begitu? Begitu, tapi enggak juga. Aku lebih karena aku kan dimasukin pesantren dari kecil. Pakai kerudung itu kan aturan pesantren gitu. Jadi ke sekolah kan harus pakai kerudung. Jadi kayak apa boleh buat emang harus pakai kerudung. Dan ketika aku lanjut kuliah, karena kuliah aku ya institusi Islam ya, aku kuliahnya tafsir, ya di situ dress code-nya harus pakai kerudung. Udah gitu kan selain lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga aku juga religius, jadi ekspektasi orang tuaku sebagai pendidik aku ya mereka maunya aku pakai kerudung. Ya begitu juga keluarga besar atau orang-orang sekitar aku ya ekspektasinya aku pakai kerudung. Nah makanya aku baru mulai berani jadi diri sendiri ketika aku sadar bahwa konsekuensinya aku yang nanggung sendiri gitu. Aku udah hidup mandiri, aku udah dewasa, aku rasa aku boleh ambil keputusan sendiri untuk buka kerudung misalnya gitu. Karena kan sebenarnya kan buka kerudung itu kan sebenarnya cuma sehelai kain kan. Yang bikin kerudung itu berat, yang bikin kerudung itu hal besar itu karena nilai-nilai yang kita injeksi ke dalam kerudung gitu. Sebenarnya kan perempuan dengan ataupun kerudung dia tetap orang yang sama gitu. Tapi karena kita menginjeksi nilai-nilai ke dalam sehelai kain itu, jadi seolah-olah tuh kalau pakai kerudung tuh perempuan ini jadi suci, mulia, baik gitu. Padahal ya itu sehelai kain aja. Dengan ataupun tanpa kerudung dia masih orang yang sama gitu. Itu cuma simbol aja. Dan aku nggak mau pakai simbol kayak gitu karena kadang aku menangkap kesan yang bahkan sampai sekarang aku masih menangkap kesan gitu. Kadang-kadang ada perempuan yang memakai kerudung itu bukan karena untuk ekspresi ketakwaan, tapi malah untuk ekspresi kesombongan. Karena dia pakai kerudung dia merasa berhak merendahkan perempuan lain gitu. Dan ketika aku buka kerudung aku juga mendapat banyak misalnya cercaan, hinaan, makian dari perempuan-perempuan berkerudung. Nah itu membuktikan dugaan aku dulu waktu muda gitu. Kalau misalnya ada orang yang pakai kerudung tuh untuk merasa lebih baik dari perempuan-perempuan yang nggak pakai kerudung gitu. Padahal dia merasa lebih baik itu karena dia menginjeksi nilai-nilai itu ke dalam sehelai kain di atas kepalanya. Yang sebenarnya nggak ada maknanya, itu dia buat-buat aja. Berarti melepas jilbab itu artinya kan bukan meninggalkan Tuhan, tapi bahkan sekarang malah lebih dekat dengan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi ketika orang banyak berpersepsi tentang looks-nya itu, kalau misalnya orang yang dekat dengan Tuhan itu looks-nya kayak gini loh, harus gini, nggak boleh kayak gitu. Nah itu sebenarnya itu nggak bisa memang dipukul rata ya dari penampilan. Itu sekedar budaya, harus dibedakan dengan isi dari agama sendiri. Budaya, ritual, dan cerminan dari ketakwaan kita itu menariknya sebenarnya kan tidak terlalu berhubungan ya. Maksudnya orang yang misalnya dia sholat sunnah terus menerus panjang hari, dia mengutip ayat suci, dia selalu anggaplah dia menjaga
kondisinya dalam tidak berhadas gitu, dia dalam kondisi berwudu terus, itu kan tidak mencerminkan dia orang baik. Cuma dia kita kan sholat terus bukan berarti kita baik, atau misalnya kita berzikir terus bukan berarti kita baik, atau bahkan tidak berarti kita dekat sama Tuhan. Itu kayak hal yang berbeda. Termasuk juga bagaimana kita berpakaian dan membawa diri, itu tidak selalu jadi cerminan seberapa dekat kita sama Tuhan. Kadang-kadang orang terjebaknya begitu, mereka kira dekat dengan Tuhan itu caranya dengan ritual-ritual formalitas itu loh. Dia baca Quran, hafal Quran, padahal dia nggak ngerti ini Quran artinya apa, tapi dia nurut-nurut aja baca Quran sesuai tajwid, sesuai nurut aja bagaimana manualnya, tapi itu tidak membawa dia lebih dekat kepada Tuhan, dan bahkan tidak lebih dekat kepada manusia ya, tidak membuat dia jadi manusia yang lebih baik. Iya, hanya penampilan ya. Karena tidak ada upaya reflektif di pemikirannya atau di perasaannya gitu. Oke. Kemarin ada berita menarik, mungkin Mbak Mela itu juga sempat lihat, ada video seorang cewek yang masih muda pakai kebaya, backgroundnya di salah satu candi Borobudur ya, yang ngomong bahwa kalau kita ajaran leluhur, kalau mau ke tanah suci tidak perlu bayar puluhan juta, bahkan antri yang bertahun-tahun. Cukup dekat, bisa ke Candi Cetro, ke Prambanan, ke Borobudur. Jadi dalam tanda kutip dia ngomong umroh atau haji itu, versi Nusantara itu ada sebenarnya di sini. Nah, gimana Mbak Mela menanggapi video itu? Kan ini banyak yang menghujat itu. Gimana Mbak? Pertama kita harus lihat dulu masalahnya, haji itu sangat tidak terjangkau ya, sangat mahal. Masyarakat kita kebanyakan adalah jamaah haji kita kebanyakan adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mampu haji gitu. Tidak, mereka ketika haji pakai dana talangan atau dana cicilan itu kan berarti sebenarnya nggak mampu kan. Utang, gitu. Ya. Yang namanya mampu kan itu berarti kita harusnya bisa membayar itu dengan uang dingin. Dengan emang uangnya ada gitu, bukan uangnya yang kita paksain ada, betul, uang nganggur gitu. Ketika kita maksain itu kan sebenarnya kita nggak mampu secara finansial, terus jamaah kita didominasi lansia, makanya banyak yang sebenarnya fisiknya nggak kuat. Nah jadi aku rasa ajakan untuk haji di Candi Borobudur atau wisata religi lainnya itu mungkin hadir sebagai respon dari haji yang mahal ini, yang sebenarnya kita tuh pengen tapi kita tidak bisa bayar, tidak bisa berangkat, ataupun kalau iyalah itu nggak bisa bayar, nggak bisa berangkat orang. Iya. Kalau misalnya kita bayar sekarang baru berangkat 30-40 tahun kemudian itu hitungannya juga nggak mampu gitu. Kalau kita harus nyicil selama itu kan nggak mampu. Bisa jadi itu adalah respon dari situ. Kalau misalnya mau mengunjungi situs-situs religius kan, candi-candi kita kan dibangun dengan semangat semangat hubungan dengan Tuhan ya, baik itu Tuhannya ya dalam bentuk alam semesta atau bentuk dewa-dewa. Cuman ada yang menginterpretasi Tuhan itu secara esensi sama gitu. Jadi mungkin tujuannya ke situ ya. Tapi kalau misalnya akhirnya dia dihujat, itu juga sangat bisa dipahami ya. Karena itu kan sangat tidak ortodoks, tidak tradisional. Pasti kan kita mikirnya kalau haji itu ya ke Masjidil Haram gitu. Harus ke Saudi gitu.